وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 28 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min Khairi Kalamil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kitab Umdatul Ahkam dan masih di dalam kitab Thaharah, kitab bersuci, babus siwak, bab bersiwak. Dan hadis yang kita baca adalah hadis yang ke-19. Seperti biasa, saya membacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laula an, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika lau tidak menyulitkan atas umatku, sungguh aku benar-benar memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Pada ketika kita membicarakan hadis yang kedua, tetapi tidak mengapa, Abu Hurairah nama Ad-Dausi, kemudian beliau masuk dalam agama Islam pada tahun peperangan Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian setelah itu beliau melazimi Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sampai-sampai berkata tentang Abu Hurairah, kuntu alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa aku adalah seorang yang paling sering melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'lamana bihadithihi, dan aku orang yang paling berilmu di antara kita tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan perkataan demikian, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, aku adalah orang yang kunta al-zamana bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling sering melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau orang yang paling paham atau paling mengerti tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadha man rawal haditha fi asrih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling paham atau paling hafal yang meriwayatkan hadis di zaman beliau, Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, para ulama hadis menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis, sangat banyak dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam periwayatan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Hurairah pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi' al-Gharqad radhiyallahu anhu. Ahibati hafizakumullahu taala, kita masuk kepada pembacaan hadis tadi. Penulis di sini mengatakan babus siwak, bab bersiwak atau bab tentang siwak. Baik, kita lihat beberapa penjelasan. Di antara penjelasan tersebut adalah, saya sering mengatakan bahwasanya di dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, ini adalah syarahnya saya ambilkan dari 4 kitab. Yang pertama Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam. Kemudian yang kedua Taisirul Allam, Syarhu Umdatil Ahkam. Kemudian yang ketiga Tanbihul Afham, Syarhu Umdatil Ahkam. Dan yang keempat Syarh Umdatil Ahkam. Jadi 4 kitab saya bacakan. Coba saya ambil dari kitab Ihkamul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. Di dalam kitab Ihkamul Ahkam tidak disebutkan tentang apa itu siwak. Kita lihat di dalam kitab Taisirul Allam, apakah disebutkan apa itu siwak. Disebutkan as-siwak bi kasris sin, ismun lil 'udi alladhi yutawassaku bihi. Artinya siwak dengan mengharokati sin dengan harokat kasrah bawah, siwak. Dia adalah nama untuk sebuah batang yang digunakan untuk membersihkan gigi. Nama untuk sebuah batang yang digunakan untuk membersihkan gigi. Jadi siwak bisa sebuah kata benda. Siwak bisa disebut dengan kata benda.
walil fi'li alladhi huwa dalkul asnan bil 'udi aw nahwihi, atau siwak juga bisa kata kerja, yaitu bersiwak, yaitu menggosok-gosokkan gigi dengan batang ataupun ranting pohon atau yang semisalnya. Jadi kalau seandainya seseorang berdasarkan pengertian ini menggosok giginya dengan sikat gigi di zaman sekarang, maka tidak juga dinamakan itu salah dalam bersiwak, kata siwak. Jadi siwak bisa digunakan juga untuk menggosok gigi dengan sikat gigi, karena arti siwak bisa berarti kata kerja. Arti siwak bisa berarti kata kerja, yaitu menggosok-gosok gigi dengan batang atau sesuatu untuk membersihkan gigi. Litadhhabas sufratu wal awsakhu, atau litudhhibas sufrata wal awsakha. Artinya untuk menghilangkan kuning pada gigi dan juga kotoran-kotoran pada gigi. Wa li yatharul famu, atau liyutahhiral fama wa yahsulul thawaba. Artinya untuk bersih mulutnya dan mendapatkan pahala. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di dalam kitab beliau Taysirul Ullam, dan beliau ini menukil di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur rahimahullahu taala. Dan di dalam kitab Taysirul Ullam disebutkan bahwa bab bersiwak ini adalah salah satu bab dari Kitabut Thaharah, dan di dalamnya terdapat faedah-faedah yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kebersihan. Dan juga dalam bersiwak terdapat menghilangkan bau mulut yang tidak disukai dan akhirnya menimbulkan wangi mulut dan juga mendapatkan pahala serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Taysirul Allam. Sedangkan kalau kita buka di dalam kitab Tanbihul Ahkam, Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka hampir sama. Beliau mengatakan siwak itu adalah kata benda berupa tongkat kecil untuk membersihkan mulut, ataupun kata kerja yaitu perbuatan bersiwak membersihkan mulut dengan tongkat kecil. Nah, kita masuk kepada hadis. Sebelumnya saya ambilkan lagi dari kitab Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Nah, tidak ada penjelasannya tentang hal itu. Kita lanjut kepada hadisnya. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atau bersabda, laula, jikalau tidak, laula an asyqa ala ummati. Kita lihat di dalam kitab Umdatul Ahkam, Ihkamul Ahkam, kata beliau bahwa istadalla ba'dul usuliyin bihi ala anna al-amra lil wujub. Sebagian para ahli usul fikih berdalil dengan hadis ini bahwa perintah yang ada di dalam hadis ini menunjukkan kepada kewajiban. Perintah yang ada di dalam hadis ini menunjukkan kepada kewajiban. Kalau seandainya tidak menyulitkan atas umatku, ya, mereka mengatakan anna kalimata laula
tadullu ala intifa'i syai' liwujudi ghairihi fayadullu ala intifa'il amri liwujudil masyaqqah. Artinya bahwa kata atau ucapan laula kalau seandainya tidak menunjukkan hilangnya sesuatu karena adanya selainnya. Ini menunjukkan bahwa hilangnya perintah karena menunjukkan adanya keberatan. Kalau tidak berat maka menjadi wajib, begitu maksudnya. Ya, kalau tidak berat maka menjadi wajib. Nah, itu maksudnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan di sini perintah bersiwak atau terutama ulama usul fikih, perintah bersiwak menunjukkan kepada kewajiban. Ya, karena kalau seandainya tidak ada kesulitan maka berarti harus dikerjakan. Keharusan itu menunjukkan kepada kewajiban. Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan wal muntafi li ajlil masyaqqah innama huwal wujub lal istihbab, dan segala hal yang ditiadakan karena kesulitan, jadi kalau tidak sulit wajib dikerjakan, kalau seandainya ada kesulit baru ditiadakan, ini adalah hal yang wajib bukan hal yang dianjurkan. Fa inna istihbab as-siwaki thabitun 'inda kulli salah fayaqtadhi dzalika anna al-amra lil wujub. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala bahwa dianjurkannya bersiwak di setiap salat, maka konsekuensi hal tersebut adalah bahwa perkara bersiwak setiap salat adalah kewajiban. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau lebih condong kepada pendapat para ahli usul fikih yang menyatakan bahwasanya bersiwak wajib karena ketika tidak ada kesulitan maka ini menunjukkan dianjurkannya bersiwak. Adanya kesulitan diangkatlah kewajiban bersiwak, itu kata beliau. Kemudian beliau juga mengatakan as-siwaku mustahabbun fi halatin muta'addidah. Bersiwak itu dianjurkan dalam keadaan-keadaan yang bermacam-macam. Minha, diantaranya ma dalla alaihi hadzal hadits wa huwa al-qiyamu ila shalah. Di antaranya yang ditunjuki oleh hadis ini yaitu ketika ingin mengerjakan salat. Rahasianya kata beliau wasirru fihi annahu ma'murun fi kulli halatin min ahwali taqarrubi ila Allah azza wa jal an nakuna fi halati kamalin wa nadhafatin. Dan rahasia di dalam bersiwak sebelum salat adalah bahwa kita diperintahkan untuk di setiap keadaan, dalam keadaan-keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu dalam keadaan sempurna penuh dengan kebersihan. Izharan li syarafil ibadah, sebagai bentuk memperlihatkan kemuliaan ibadah tersebut. Maka ini pelajaran bagi kita semua, wa ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bahwa apabila kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka bentuk ibadah apapun, maka hendaknya kita membersihkan keadaan kita, memperbagus. Seperti misalkan saya sedang berceramah sekarang ini, memperbagus keadaan agar memperlihatkan kemuliaan ibadah yang sedang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibbati hafizakumullah ta'ala, wa qad qila inna dzalika li amrin yata'allaqu bil mulki wa huwa an yad'afahu ala fil qari' wa yata'adza bir raihatil karihah
fasunnas siwaku li ajli dzalik. Ada yang berpendapat, kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, bahwa hal tersebut disunahkan dikarenakan berkaitan dengan bil malak, bukan bil mulki, bil malak, berkaitan dengan malaikat. Jadi kenapa kita bersiwak sebelum sholat? Karena berkaitan dengan malaikat, ya, yaitu yang mana malaikat dia ada pada mulut orang yang membaca saat sholat, dan malaikat merasa terganggu dengan bau mulut yang tidak nyaman. Oleh karena itulah disunahkan untuk bersiwak saat sholat, karena berkaitan dengan malaikat yang juga mencatat amal kita dan dia mendengarkan bacaan kita saat sholat. Maka pada saat itu jangan sampai menyakiti malaikat dengan bau yang busuk, yang tidak nyaman dicium, ya, yang tidak nyaman dicium. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi ada dua pendapat. Kenapa kita disunahkan untuk bersiwak atau disyariatkan? Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kita katakan disyariatkan untuk bersiwak sebelum setiap sholat. Sebelum setiap sholat. Maka jawabannya adalah karena kita agar memperlihatkan kemuliaan ibadah tersebut saat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, karena agar tidak menyakiti para malaikat, ya, agar tidak menyakiti para malaikat yang juga menghadiri sholat kita dan mendengarkan apa yang kita baca saat kita sholat tersebut. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah ta'ala juga mengatakan qad yata'allaqu bil hadits madhhabu man yara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu an yahkuma bil ijtihad wa la yatawaqqafu hukmuhu 'ala an-nass fa innahu ja'ala al-mashaqqata sababan li'adami amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau kana al-hukmu mawqufan 'ala an-nass lakana sababu intifa'i amrihi sallallahu alaihi wasallam adamu wurudin nass bihi wala wujud al-masyaqqah wa fihi ihtimalun lil bahthi wat ta'wil. Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hadis terkadang berkaitan dengan pendapat yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW boleh baginya untuk menghukumi sesuatu dengan usaha beliau, meskipun tidak ada hukum yang nyata di dalam hadis atau di dalam dalil-dalil yang tegas. Makanya beliau menjadikan kesulitan sebagai sebab tidak diperintahkannya bersiwak. Ya, kalau seandainya hukum berkaitan erat dengan dalil yang tegas, maka niscaya ia menjadi sebab tidak dianjurkannya ataupun tidak mengapanya seseorang tidak bersiwak saat di dalam sebelum sholat. Jadi maksud beliau di sini begini. Dalam hadis yang seperti ini mungkin saja, kata beliau, ada pendapat yang mengatakan dari para ulama, mungkin saja Nabi Muhammad SAW sedang beristihad dan belum ada dalil yang tegas di dalamnya. Sedang beristihad. Kata beliau, istihad beliau, usaha beliau mencari dalil atau mencari hukum adalah kalau tidak sulit
maka niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak di setiap sholat. Nah, itu kata para ulama mengatakan, sebagian ada yang mengatakan itu adalah hasil istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama belum ada dalil yang tegas, maka akhirnya beliau beristihad. Nah, itu seperti itu. Tapi kata Syafi'i ihtimalul bahthi wa ta'wil. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, di dalam pendapat seperti ini ada kemungkinan untuk kita bahas dulu, kemudian kita cari lagi pendapat yang lebih kuatnya. Nah, ahibati hafizakumullahu taala, kita lanjutkan. Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan juga, al-haditsu bi'umumihi yadullu ala istihbabis siwak li kulli shalah. Hadis dengan keumumannya menunjukkan anjuran untuk bersiwak di setiap sholat. Fayadkhulu fihi istihbabu dzalika fi salataini alwaqi'ataini ba'da az-zawali lis-shaim. Maka maksud beliau dari perkataan ini adalah karena hadis ini menunjukkan keumumannya untuk bersiwak di setiap sholat, maka masuk juga sholat-sholat yang dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu masuk waktu zuhur. Nah, ini yang sering ditanyakan kan, Ustadz, apakah boleh bersikat gigi, bersiwak setelah sholat zuhur, setelah matahari tergelincir ke barat di siang hari saat kita berpuasa wajib atau puasa sunnah? Maka jawabannya berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq al-Aid di dalam kitab Ihkamul Ihkam, bahwa berdasarkan keumumannya hadis ini juga merupakan anjuran bagi siapa yang ingin sholat meskipun dia di dalam berpuasa dalam bulan Ramadan atau puasa sunnah. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa man yukhalifu fi dzalik yahtaju ila dalilin khas bihadzal waqt. Barang siapa yang menyelisihi pendapat keumuman ini, dia memerlukan dalil khusus. Ya, dia memerlukan dalil khusus, dan belum ada dalil khusus tentang waktu. Artinya tidak boleh bersiwak di dalam bulan Ramadan saat berpuasa setelah zuhur. Belum ada dalil itu. Yakhussu bihi dzalikal umum, yang mengkhususkan keumuman tersebut dengan dalil khusus ini, wa huwa hadithul khaluf wa fihi bahth, dan dia adalah hadis yang menyebutkan tentang bau mulut orang yang berpuasa. Nah, sebagian ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan untuk bersiwak setelah siang hari, siang hari. Tidak diperbolehkan untuk bersiwak setelah siang hari di dalam bulan Ramadan. Saat berpuasa mereka berdalil dengan dalil hadis khuluf namanya, atau khuluf. Nah, hadisnya berbunyi begini, la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Kata para ulama yang mengatakan bahwasanya dimakruhkan untuk bersiwak setelah siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa, karena orang yang berpuasa dituntut untuk berbau mulut agar bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa kita masih berpendapat boleh bersiwak di setiap sholat meskipun di bulan Ramadan saat berpuasa di tengah hari atau di sholat zuhur, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Wallahu alam. Itu dari kitab Ihkamul Ihkam. Kita ambil dari kitab Taisir al-Allam. Ya.
Kita ambil dari kitab Taisirul Alam. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini termasuk kesempurnaan nasihat Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, dan juga kesempurnaan kecintaan untuk kebaikan untuk umatnya. Dan ini harus menjadi keyakinan kita di dalam diri kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita itu sangat sempurna menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul SAW yang diutus kepada kita sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Nah, ini harus menjadi akidah kita, keyakinan yang sangat kokoh di dalam diri kita. Dengan keyakinan ini, kita akhirnya yakin bahwa tidak ada yang tersisa dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW kecuali sudah disampaikan kepada kita. Dari keyakinan ini kita menarik sebuah faedah. Tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW paling fasih bahasanya. Karena beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Paling fasih bahasanya. Kemudian beliau paling semangat untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Yang ketiga, beliau paling mencintai kebaikan untuk umatnya. Nah, ini penting, ini akidah seorang muslim. Yang mana kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya. Tidak ada pintu jalan yang menghantarkan, memasukkan umatnya ke dalam ridha dan surga Allah melainkan telah ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam bahwa ini hadis menunjukkan kesempurnaan nasihat Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dan juga kesempurnaan kecintaan kepada kebaikan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, penulis kemudian atau Imam Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan dan hadis ini juga menunjukkan kamalu syafaqatihi wa rahmatihi. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Rasulullah SAW untuk umatnya. Ketika beliau khawatir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas beliau sesuatu, akhirnya umatnya tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nah, akhirnya nanti berdosa. Makanya beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya aku tidak khawatir, aku tidak menyulitkan umatku. Ini menunjukkan kesempurnaan rahmat, kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, yang mana Nabi Muhammad SAW khawatir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siwak pada umatnya di setiap sholat. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Al-Bassam menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yaitu anjuran untuk bersiwak. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersiwak yang merupakan, bahkan beliau mengatakan alladzi balagha bihi darajatul wajibat fis thawab, yang mana
sampai dengannya derajat kewajiban di dalam mendapatkan pahala. Artinya kalau Anda ingin dapat pahala, maka bersiwaklah setiap kali ingin sholat. Sikat gigilah setiap kali ingin sholat. Ya, ini agar kita benar-benar mengerjakan hadis ini. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam. Wala yab'ud anna sirra majmu'ul amraynil madhkurain. Dan tidak jauh bahwa rahasia bersiwak sebelum sholat adalah dikarenakan dua perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Eid tadi, yaitu agar sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita memuliakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak menyakiti malaikat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuma awil basala awil qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam." Artinya, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau daun bawang pre, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu, tersakiti dari apa yang tersakiti oleh anak-anak Adam. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, bisa sebagaimana disebutkan oleh Imam Daqiq al-Eid, kemudian ditekankan oleh Imam As-San'ani, disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa rahasia kenapa kita bersiwak setiap sebelum sholat, bersikat gigi setiap sebelum sholat, agar tidak menyakiti para malaikat. Kemudian juga pelajaran yang menarik disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wal annahu lam yumna min faradhi as-siwaki illa makhafata al-masyaqqah fil qiyam bihi. Tidak dilarang dari kewajiban bersiwak setiap sholat kecuali karena khawatir kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi asal hukumnya bersiwak di setiap sholat itu wajib, tetapi karena dia dikhawatirkan kesulitan, maka turun menjadi dianjurkan. Kemudian pelajaran menarik juga disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, anna syar'a yusrun wala la usra fihi wala masyaqqah, bahwa syariat Islam itu mudah, tidak sulit dan tidak berat, ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan, kata Syekh Al-Bassam, anna dar al-mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu darul mafasid, meninggalkan kesulitan, kerusakan, lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Apa maksudnya? Tidak diwajibkannya bersiwak karena dikhawatirkan menyulitkan, ini meninggalkan kesulitan, ya. Lebih didahulukan dibandingkan bersiwak meskipun pahalanya besar dan membersihkan mulut yang mendapat ridha Allah. Pahala bersiwak, bersih mulutnya, dapat ridha Allah, itu sebuah kebaikan. Tetapi kebaikan ini kalah dengan meninggalkan keburukan, yaitu dikhawatirkan karena itu diwajibkan akhirnya tidak dikerjakan karena menjadi kesulitan baginya. Maka hadis ini dalil sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan di atas mengambil kebaikan. Dan Syekh Al-Bassam mengatakan hadhihi qa'idatun umumiyatun nafi'atun jiddan
Kaidah yang umum ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, kata beliau. Fa inna syari'al hakima taraka fardhas siwaki 'alal ummati ma'a ma fihi minal masalihil 'azimah. Bahwasanya sang pembuat syariat yang maha bijaksana meninggalkan kewajiban bersiwak atas umat, padahal di dalamnya terdapat kemaslahatan yang agung, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khasyata an yufridallahu alaihim fala yaqumu bihi fayahsulu alaihim fasadun kabirun bitarkil wajibati syar'iyyah. Dikhawatirkan Allah mewajibkan atas mereka, lalu mereka tidak mengerjakannya, yang akhirnya mereka mendapatkan keburukan yang besar karena meninggalkan kewajiban yang disyariatkan. Meninggalkan kewajiban yang disyariatkan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kita ambil dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam, Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan kata-kata laula. Kata beliau, harfum tina'in liwujud. Laula itu adalah huruf yang mencegah karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu. Untuk mencegah sesuatu karena ada sesuatu. Ya. Maksudnya kata beliau, annaha tadullu alam tina'i syai' liwujudi syai'in akhar. Maksudnya adalah sesuatu tertahan tidak dikerjakan karena ada sesuatu yang lain. Itu maksud kata laula, jikalau tidak. Ya. Maka kata beliau di dalam hadis ini menunjukkan imtina'u ilzamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bisiwak inda kulli shalli wujudil masyaqqati alaihim bidzalik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tertahannya pelaziman dari Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya untuk bersiwak di setiap sholat dikarenakan keberadaan kesulitan atas mereka dengan mengerjakan hal tersebut. Nah itu makanya ada kata-kata laula, ya, jikalau tidak. Nah kemudian Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam mengatakan salat itu adalah mempunyai kedudukan yang besar karena dia merupakan hubungan antara hamba dengan Allah. Oleh sebab itulah diwajibkan pada salat bersuci dari hadas-hadas. Dan dia merupakan syarat sahnya sholat. Dan termasuk daripada bersuci adalah bersiwak. Karena, saya ulangi, termasuk daripada menyempurnakan bersuci adalah bersiwak. Ya, menyempurnakan bersuci adalah bersiwak. Karena dia merupakan pembersihan mulut. Dan apa saja yang berkaitan ada di dalam mulut dari kotoran-kotoran yang menyebabkan mulut baunya busuk, tidak nyaman dicium. Oleh sebab itulah syariat Islam memperhatikannya di setiap sholat. Nah, ini adalah rahasia kenapa kita dianjurkan bersiwak di setiap sholat. Karena tadi sholat mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah. Dia adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Dan oleh sebab itulah disyariatkan untuk bersuci saat mengerjakan sholat, menjauhkan diri dari hadas dan najis. Kemudian ini termasuk daripada syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas dan najis. Termasuk daripada menyempurnakan dari bersuci dari hadas dan najis adalah bersiwak. Ya, demikian. Nah, ini sama Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya keumuman hadis menunjukkan bahwa bolehnya bersiwak.
untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan setiap kali ingin sholat meskipun setelah sholat zuhur dan asar. Ya, meskipun setelah sholat zuhur dan asar. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan terdapat di dalam beberapa manuskrip bahwa ma'a kulli wudu inda kulli salah. Di setiap wudu, setiap sholat. Setiap wudu, setiap sholat. Ada tambahan setiap wudu. Hadis ini kata Imam Utsaimin tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan seseorang untuk bersiwak di setiap wudu dan juga di setiap kali ingin sholat. Nah, kita baca dari Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kata beliau, ini penjelasan menarik lagi. Ini subhanallah, saya akan benar-benar mudah-mudahan istiqamah di dalam penjelasan kitab Umdatul Ahkam dengan membaca 4 syarah ini. Ya, Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah mengatakan, al-muradu bil masyaqqah ma yahsulu 'ala al-'abdi min al-kulfah. Yang dimaksud dengan masyaqqah kesulitan bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang terjadi pada seorang hamba dari keberatan. Ya, sesuatu yang terjadi pada seorang hamba dari keberatan. Kemudian beliau mengatakan kebanyakan para ulama mendudukkan hukum-hukum fikih karena kesulitan. Oleh sebab itulah para ulama membuat kaidah fikih yang sangat tetap di dalam kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan, ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini. Karena sulit untuk merapatkan saf, dikhawatirkan menularkan penyakit dan tertular penyakit, maka kita renggangkan saf. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian karena sulit untuk sholat dalam keadaan tidak memakai masker karena khawatir tertular dan menularkan, maka al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini bukan berarti kita takut, yang takut dalam perkara ibadah, bukan berarti khaufus sir, yang terlarang itu takut dalam perkara rahasia. Ya, itu yang menunjukkan kepada kesyirikan. Adapun seorang muslim mengambil sebab di dalam bertawakal, maka ini tidak ada urusannya dengan takut. Paham enggak? Ya. Saya tidak setuju yang mengatakan bahwasanya seorang yang memakai masker itu berarti dia seorang yang penakut. Tidak, dia mengambil sebab dalam rangka bertawakal kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'ain yauma Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang saat peperangan Uhud. Penakutkah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla wa hasya. Ya. Ini ya, jadi disitulah seninya berfikih para ikhwah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Sulit kita tidak bermasker di zaman sekarang ketika kita sholat di masjid karena takut
tertular atau khawatir tertular atau yang lebih parah menularkan, maka kita pakai masker. Dan ini fatwanya para ulama ahli fikih. Ya. Kemudian fatwa ini tidak menyelisih sunnah Rasul SAW. Betul, sangat betul bahwasanya apabila ada siapapun, baik itu pemimpin ataupun bahkan ulama, alimnya para alim, yang menyelisihi sunnah kita tinggalkan. Betul itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi ini tidak menyelisih sunnah. Akan tetapi melakukan kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam keadaan seperti ini. Ini ahibati hafizakumullah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, tetapi harus diingat, kata beliau, ja'lul masyaqqati 'illatan litakhfif biduni dhabtiha la yasih. Menjadikan kesulitan untuk meringankan sesuatu tanpa ada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, maka ini tidak sah, ini tidak benar. Karena ini akhirnya akan menghilangkan syariat Islam dengan nama masyaqqah, kesulitan. Jadi ada batasan-batasannya memang. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan jihad, mengangkat senjata, meninggalkan keluarga, istri, anak, harta, tahta. Ini terdapat kesulitan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf terdapat kesulitan. Menasehati terdapat kesulitan. Maka pada saat itu harus menjadikan tetapi tetap disyariatkan jihad, tetap disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, tetap disyariatkan memberikan nasihat. Jangan sampai kita dengan alasan kesulitan kemudian meninggalkan jihad, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan nasihat. Ya, makanya kesulitan yang dimaksud harus ada apa? Harus ada batasannya. Tidak semua kesulitan. Dan beliau mengatakan, kata beliau, la budda minal masyaqqah min dalil akhar, sawa'un kana dalilan nassiyan atau dalilan qiyasiyan. Harus kesulitan itu berdasarkan dalil yang lain. Baik itu dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis yang sahih, atau dalil analogi kias. Bi khilafil usr wad darurah fa innaha tunatu bihal ahkam walau lam yujad fi naw'i dzalikal hukm dalilun ala takhfif. Beda dengan keadaan terpaksa. Jadi ada perkataan masyaqqah, kesulitan, dan ada perkataan darurat, terpaksa. Ini beda. Dua-duanya beda. Kesulitan harus ada dalil dari Al-Quran atau hadis, ataupun ada dalil analogi kias. Dan darurah tidak mesti harus ada dalil, karena terpaksa akhirnya tidak mesti harus ada dalil sehingga meringankan sebuah hukum yang ada dalam agama Islam. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian penulis hadisnya menyebutkan di sini, laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak menyulitkan atas umatku. Baik. Siapa yang dimaksud dengan umat di sini? Umat itu ada dua, kata Syekh Sa'ad Ats-Tsitsri hafizahullah taala. Ada yang disebut dengan ummatul ijabah dan ada yang disebut dengan umat da'wah. Ummatul ijabah adalah umat Islam yang menerima agama Islam. Umat dakwah adalah manusia yang menerima dakwah, artinya yang mendapatkan dakwah meskipun dia belum masuk Islam. Di umat itu ada dua, umat ijabah yang menerima
memeluk agama Islam. Dan yang kedua umat dakwah, umat orang-orang yang didakwahi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada kaidah mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir juga diberikan redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Dalam perkara siwak, orang kafir pun diberikan apakah disyariatkan juga untuk bersiwak. Artinya kalau mereka tidak bersiwak dan mereka tidak mempunyai kesulitan, maka mereka berdosa kalau tidak bersiwak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala mengatakan was-shawabu, pendapat yang benar, annal kuffar mukhatabun, bahwa orang-orang kafir diberikan redaksi syariat juga. Lakin athara hadhihi al-mas'alata innama yadhharu fil akhirah bi ziyadatil 'uqubati 'alaihim. Tetapi benar orang-orang kafir diberikan redaksi untuk beribadah juga, seperti sholat, puasa, zakat. Mereka sebenarnya diperintahkan juga untuk sholat, puasa, zakat. Tapi bekas dari ibadah yang mereka tidak kerjakan ini akan mereka rasakan siksanya nanti di akhirat. Amma fid dunya fa innahum la yutalabuna bi fi'li umuri syariah. Tetapi adapun di dunia mereka tidak dituntut untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan syariat. Artinya mereka dapat dua siksa loh nanti. Satu siksa karena kekafiran mereka, satu siksa karena mereka tidak mengerjakan syariat-syariat Islam. Nah, ini para ikhwah. Jadi yang dimaksud dengan umatku di sini adalah yaitu seluruh manusia, baik umat Islam ataupun umat kafirah, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahid. Dalam hadis ini beliau beristihad untuk mengambil hukum, bahwa karena beliau melihat umatnya kalau bersiwak di setiap sholat itu berat, maka akhirnya beliau tidak mensyariatkannya. Ya, karena beliau tidak mensyariatkannya. Annahu yastahid wa laysat jami'al ahkami allati ladai muntaliqatun minan nas, yang artinya bukan seluruh hukum-hukum yang ada pada Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil. Lakin ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqarra wa lam yumsakh fa innahu yakunu wahyan min Allah wa la yajuzu al-i'tiradu alaihi. Akan tetapi ijtihadnya Nabi Muhammad SAW, usaha beliau mencari hukum, jika sudah ditetapkan tidak dihapus hukumnya, maka itu menjadi wahyu dari Allah dan tidak boleh ditentang atas hukum tersebut atau atas ijtihad tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Ya, hadis yang selanjutnya. Karena sudah 1 jam saya berbicara. Hampir 1 jam. Baik, kalau begitu kita cukupkan satu hadis pada pertemuan kali ini. Ini cukup satu hadis pada pertemuan kali ini, tapi kita alhamdulillah puas dengan pembicaraan para ulama rahimahumullahu taala tentang hadis yang satu tadi. Nah, saya akan buka pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dulu. Saat kita berpuasa subuh sudah bersiwak, tapi saat tengah hari seperti sholat zuhur bau mulut agak kurang enak. Bagaimana solusi agar saat sholat berjamaah tidak ganggu jamaah lain? Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwasanya terjadi khilaf di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya apakah siwak ini umum, tidak ada batasan waktu, setiap sholat kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, sebetulnya sebelum sholat dia bersiwak,
ataukah siwak ini khusus? Ada pengkhususannya. Artinya kalau seandainya setelah sholat zuhur, setelah sholat asar di dalam bulan Ramadan, maka siapa yang ingin sholat maka dia tidak bersiwak. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dianjurkan untuk berbau mulut. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa hadis ini umum. Ya, seseorang boleh bersiwak baik di pagi hari di dalam bulan Ramadan saat berpuasa atau di siang hari dalam bulan Ramadan saat berpuasa ketika mau sholat. Umum, tidak ada dalil pengkhususannya secara detail. Dan kita dapati Nabi Muhammad SAW beliau bersiwak ya dalam keadaan berpuasa, dan itu juga menunjukkan kepada keumuman. Diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, ra'aitu Rasulullah SAW yastaku wa huwa sha'im ma la a'ud wa la uhsi. Aku melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak saat berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak, tidak bisa aku hitung. Maka boleh bersiwak, asal hukumnya boleh bersiwak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari YouTube juga masihan. Apakah ada gerakan khusus dalam bersiwak dan apa bagian yang dianjurkan kena siwak? Maka jawabannya saya belum dapati dalil khusus tentang tata cara bersiwak. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menganjurkan dengan tangan kiri karena siwak termasuk daripada membersihkan sesuatu kotoran, maka dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri. Karena tangan kanan biasanya kita bersalaman, memberikan sesuatu, mengerjakan yang mulia-mulia, tangan kiri untuk membersihkan sesuatu. Ya, wallahu alam. Kita ambil dari dari Facebook. Tolong nasihatnya agar bisa menghilangkan rasa sakit yang mendalam dari hati kita walau sudah memaafkannya, tapi setiap kali mengingatnya rasa sakit sekali. Maka jawabannya saya nasihatkan agar maafkanlah dan berlapang dadalah. Karena yang pertama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat fasfah anhum wa qul salam, yang artinya maka maafkanlah mereka dan ucapkanlah fa'fu an. Salah saya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah dan mintakanlah ampun untuk mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Fa'fu wasfahu. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan lapangkanlah dada atas mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kiat agar kita bisa memaafkan dan berlapang dada atas kesalahan orang lain. Dan ini sulit, mungkin saya juga bisa berbicara aja, tetapi mengamalkannya juga sulit. Tetapi yang namanya ilmu kita sampaikan bahwa maafkanlah dan berlapang dada. Salah satu kiat agar kita mudah memaafkan dan berlapang dada, satu itu perintah Allah. Dan alangkah indahnya ketika kita mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, Allah menyebut orang yang memaafkan dan berlapang dada disebut sebagai al-muhsinun, orang yang berbuat ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Tingkatan Islam yang paling tinggi. Yang ketiga, orang yang memaafkan dan berlapang dada dijanjikan oleh Allah ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya orang yang memaafkan dan berlapang dada lebih utama
kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat dibandingkan yang menuntut di hari kiamat di hadapan Allah. Jadi misalkan nih, ada A, ada B, berkelahi, bertengkar. Kemudian A memaafkan B, berlapang dada atas B, ya, baik. Sudah itu, maka kemudian ada orang yang kedua, A dan B juga, bahwa A bertengkar dengan B. Lalu si A mengatakan, aku tidak akan memaafkannya. Sudah, kita diam-diaman aja, aku tidak akan memaafkannya, nanti di akhirat ku tuntut engkau. Maka A yang pertama lebih besar pahalanya dibandingkan A yang kedua. Memaafkan kesalahan manusia di dunia lebih besar pahalanya di sisi Allah di akhirat dibandingkan menuntutnya di akhirat. Paham ya? Kenapa? Karena yang memaafkan di dunia, dia dijamin surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan yang tidak memaafkan di dunia dan dia tuntut di akhirat, dia mungkin dapat pahalanya. Yang menzaliminya dia akan ambil pahalanya. Kalau seandainya yang menzaliminya habis pahalanya, dia akan transfer dosanya kepada orang yang menzaliminya tersebut. Tetapi tidak dijamin surga. Nah, itu dia. Ini yang ketiga. Pahala memaafkan lebih besar dibandingkan pahala menuntut di akhirat. Yang keempat, seorang muslim tidak pantas untuk mendendam. Sebagaimana dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi qat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunya orang beriman, mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam atas dirinya sendiri. Ya, bukan akhlak seorang muslim pendendam, karena itu berarti hatinya sedang sakit. Yang kelima yaitu orang yang memaafkan dan berlapang dada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menasihati Abu Bakar As-Siddiq yang asalnya tidak mau memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti Aisyah radhiyallahu anha, anak perempuannya yang dituduh berzina dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, maksudnya kelapangan harta maksudnya, di antara kalian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bersumpah bahwa mereka itu tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya di sini siapa? Yaitu orang-orang yang ikut membicarakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan orang-orang ini termasuk yang dibiayai oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Mistah bin Utsatsah. Beliau termasuk orang-orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau ini adalah sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq, anak laki-laki bibinya, sepupu. Ya, Mistah bin Utsatsah. Maka beliau Abu Bakar As-Siddiq bertekad, saya tidak akan maafkan Mistah bin Utsatsah. Saya tidak akan nafkahi lagi Mistah bin Utsatsah karena ikut-ikutan membicarakan berita dari kaum munafikin. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Artinya, maka wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Maka hendaklah Abu Bakar As-Siddiq memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Mendengar perkataan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan, bala wallahi inna nuhibbu an taghfira lana.
Demi Allah ya Allah, kami menginginkan Engkau mengampuni dosa kami. Maka orang yang memaafkan dan lapang dada, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mana pahala yang lebih besar, bersiwak dengan sikat gigi dengan niat menghilangkan bau? Maka jawabannya sama-sama saja. Yang penting dia bersiwak bersiwak membersihkan mulut. Ya, banyak-banyak bersiwak, bersihkan mulut. Ya, wallahu a'lam. Izin bertanya, bolehkah kita mengaji online dengan melihat video-video seorang dai di YouTube yang berceramah dan mengambil ilmunya, dan tadinya kita sudah tahu bahwa akidah dai tersebut lurus. Tapi ada teman saya yang berkomentar, kalau belajar ilmu agama itu harus mempunyai guru, jangan belajar di online. Apakah salah? Saya salah, Ustaz. Maka jawabannya, belajar dengan guru sama, baik tatap muka ataupun online, sama saja dia. Ya, dari Irak ke Yaman, sebelum sampai di Yaman akhirnya beliau kehabisan bekal. Ya, zaman sekarang kita cuma memerlukan kuota, tapi tentunya belajar dengan tatap muka, menjadi murid, saat secara langsung saat mengajar ini lebih utama. Tetapi disebut juga dia belajar agama kalau seandainya dia belajar secara online. Pertanyaan selanjutnya dari Yayan Hardiansyah, apa hukum mencukur jenggot? Jawabannya haram. Ya, mencukur yang dimaksud di sini ada dua macam, baik menggundul atau memendekkan jenggot. Yang disepakati oleh para ulama keharamannya adalah menggundul jenggot. Adapun memendekkan jenggot, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa jenggot diharamkan untuk digundul dan dipendekkan. Ya, biarkan dia panjang sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, arkhul liha, biarkan jenggot, aufirul liha, tebalkan, lebatkan jenggot, waffirul liha, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW jenggotnya panjang, dan beliau adalah contoh suri tauladan kita. Apakah harus resign dari tempat kerja sekarang? Ustadz, saya di Jakarta, dan apakah saya harus kembali ke kampung di Dumai, tapi keluarga nggak ingin resign karena takut di kampung mau kerja apa, saya baru kenal sunnah. Maka jawabannya tidak usah resign, akan tetapi panjangkanlah jenggot dan mintalah kepada pihak yang Anda bekerja di dalamnya sebuah kebolehan untuk berjenggot, bahwasanya ini adalah syariat Islam dan kemudian saya mengerjakan sesuai dengan ajaran agama saya. Jadi berusaha, tidak perlu resign. Wallahu a'lam. Jadi bagusnya bersiwak itu sebelum wudu atau sebelum sholat, Ustaz? Dua-duanya. Sebelum wudu bersiwak dan sebelum sholat juga bersiwak. Ya, wallahu a'lam. Adakah melalui hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Abu Daud tadi ya? Adakah dengan melalui kayu siwak terhadap gigi sekali lalu dikira bersiwak, maksudnya sekali gosok? Nah, ini sebagian orang begitu ya, yang penting asal mengerjakan. Tidak, yang namanya bersiwak itu membersihkan mulut. Maka pada saat itu bukan hanya sekali gosok asal ya, tujuan bersiwak aja madharatun lil fami, membersihkan mulut agar tidak bau. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari Instagram saya akan jawab nanti di handphone yang ini. Saya belum bisa menemukan kalau orang lagi live itu bagaimana caranya biar bisa mengikuti, karena ini handphone dengan handphone yang itu sama-sama akunnya Ahmad Zainuddin Al-Banjari juga. Ya, jadi saya tidak bisa mengikuti yang ikut live itu. Ya, mudah-mudahan ada yang memberitahu nanti di kolom komentar di Instagram
Semoga semua pertanyaan bisa wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sini. Bawa sini.